زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزاك الله وإياكم. كيف حالكم؟ الحمد لله. ما اسمكم اليوم؟ ما اسمكم اليوم؟ لا. ما اسمكم اليوم؟ Nama kalian pada hari ini siapa? Maksudnya berubah. Bukan tanya hari, ayul yaum baru tanya hari. Mas mukul yaum, nama kalian semua hari ini siapa? Jadi utuh atau tidak? Ya utuh. Namimah, Allahu wa iyyakum. Kita lanjut ke al-hiwarusan, ke hiwar yang kedua. Al-hiwarusan sofha arba'ah, halaman 4. Undur wastami wa'ain. Jangan lupa terus dan terus menulis. Lihatlah dan perhatikanlah dan ulangilah. Bil amr. Ajak perintah lah. Al-hiwar baina Muhammad wa Syarif. Hari ini gimana? Semangatnya berubah atau sama? Bukan? Semangatnya ada yang beda atau sama? Bukan? Sama. Semangatnya sama dengan yang kemarin. Semangat tidak? Sangat semangat. Jadi lebih semangat. Enggak. Al-hiwar baina Muhammad wa Syarif. Apa artinya? Al-hiwar baina Muhammad wa Syarif. Anak awalan. Saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Kalau mau dibaca semua, hal anta Pakistaniyun? Seperti itu. Tapi percakapan itu waqaf. Kalau kita belajar muftarot, wajib dibaca semua. Antara percakapan dengan baca kitab itu berbeda. Kalau baca kitab itu harus baca semua, nggak boleh waqaf. Tapi kalau percakapan hiwar muhadatsah itu aksannya diwaqaf. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Naam, ayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Min aina an? Min aina an? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana Turkiyun.
Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Biasa Muhammad wa Syarif. Al-yamin Muhammad wal yasar yakni mana? Syarif. Kanan Muhammad, kiri Syarif. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Ayo. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Min aina anta, dari mana kamu? Lalu dijawab ana min Pakistan. Saya dari negara Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Berbeda dengan Pakistan dengan Pakistaniyun. Pakistaniyun yaitu rakyat, penduduk Pakistan. Pakistan ialah apa? Negaranya. Pakistaniyun ialah orangnya. Orangnya. Misalnya ditanya, min aina anta? Ana min Kuwait. Hal anta Kuwaitaini? Naam, ana Kuwaitaini. Paham dong? Paham dong? Udah paham belum? Ulangi. Yaitu kalau anak ditanya, nah ini anak terangkan kenapa kok al-Kuwaitaini. Min aina anta? Ana min Kuwait. Jelas Kuwait. Tapi kalau penduduk desa Kuwait, ana Kuwaitainiyun. Beda. Min aina anta? Ana min Kuwait. Hal anta Kuwaitainiyun? Naam, ana Kuwaitainiyun. Benar, saya orang Kuwait. Hal anta Bekasiniyun? Naam, ana Bekasiniyun. Min aina anta? Ana min Bekasi. Pak? Yang benar ini. Hah? Yang belum paham angkat tangan. Gimana nggak pahamnya? Jangan bilang nggak paham dulu. Jadi antara penduduk sama negeri, untuk penduduk itu diawali in apa yang negara tuh ininya apa? Kalau menunjukkan tempat, pokoknya min, ada minnya. Ana min Pakistan. Tapi kalau saya orang Pakistan, itu tanpa min, langsung ana Pakistaniyun. Bisa dipahami kan? Nanti paham itu manakala itu praktek dengan daerah masing-masing baru paham, insyaallah. Kita lanjutkan dulu artinya. Nah, betul. Saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta? Berbalik bertanya. Dan apa keluarga negaraanmu? Apa keluarga negaraanmu? Aku orang Turki. Aku orang Turki. Saya ana min Turkiya. Saya dari negara Turki. Kalau ana Turkiyun, saya penduduk Turki. Ana min Turkiya, saya dari negara Turki. Ahlan wa sahlan.
Sugeng rawuh. Tahu nggak bisa sugeng rawuh? Sugeng rawuh. Ya, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Siapa yang mau praktek ke depan? Dirubah namanya. Yang pertama ialah ikutin ini dulu. Yang kedua pakai asal daerah kita. Nanti insya Allah paham. Biasa. Jadi di poin ini biasa mentok seperti ini. Ayo, jangan lama-lama. Jangan basa-basi karena setiap yang basa mesti basi. Kalau bisa daerahnya berbeda, biar apa? Biar tahu daerahnya beda. Maju daerahnya beda. Sama siapa daerahnya beda. Daerah namanya nama kita kan ini dulu praktek, habis itu baru nama sendiri. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina Ana min Udiono. Langsung ganti kan nggak Ustaz? Ana min Sunda. Sunda yang yang bertawas. Daerahnya apa? Jawa Barat. Apa coba langsung? Di Cirebon aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Min aina Ana min Cirebon. hal anta Cireboni? Naam. Ana Cirebon Cireboniun. Oh Cirebon. Ana Cireboniun wala Cin nama daerah. Wama, jangan dikira artinya, orang suruh nanya kok. Wama jinsiyatuka anta. 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 Ana Solonium. Ana Solonium. Ana min Solo. Nah, itu mulai paham kan? Terus ahlan wassalam. Ahlan wassalam, jangan korupsi. Ahlan wassalam. Ahlan wassalam. Ahlan wassalam. Nah, coba belum? Perbedaan Cirebon dengan Cireboniun. Paham belum? Berasal dari Cirebon. Saya orang Cirebon. Saya dari negara Cirebon. Saya orang Cirebon, beda nggak? Ya. Jadi kalau yang ada yaknya itu, saya orang, saya penduduk. Karena ada yaknya di sini kan, Pakistan negaranya, tanahnya. Adapun Pakistaniun itu apa? Orangnya, penduduknya. Paham? Ya, silakan. Yang lain. Yang lain. Jadi kalau menyebutkan nama daerah tidak diarahkan. Saya min Bekasi, jelas. Tapi kalau sudah saya orang Bekasi, baru diarahkan. Paham belum? Ana min Bekasi, ana Bikasiniun. Nah, itu baru. Ana min Kuasen, jelas. Ana Kuasainiun. Jadi pas saya orang itu diarabkan. Paham? Lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, sekarang dirubah pakai negara dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Min aina anta? Ana min wajo. Hal anta wajoniyun? Naam, ana wajuniyun. Nah, sorry. Coba. Nah, terus. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Bekasiniyun. Ana min Bekasi. Nah, sorry, mumtaz. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Seperti itu. Betul. Terus. Masih bisa dipaham kan? Masih bisa dipaham buat. Kalau nggak maju-maju nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina? Ana min Pakistani. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina? Ana min Banyuwangi. Hal anta Banyuwangi? Suruh tanggung jawab akunya. Bahasa Arab gimana? Hal anta Banyuwangiyun? Banyuwangi. Terus pikir terus. Terserah itu tanggung jawab orang Banyuwangi. Hal anta Banyuwangi? Naam, ana Banyuwangiyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana min Kebumen. Ana Kebumaniyun. Ana min Kebumen. Ahlan wa sahlan. Jangan Pak. Jangan mundur dulu. Udah paham belum perbedaannya Kebumen dengan Kebumeniun? Sudah. Banyuwangi Pak. Banyuwangi sama Banyumas itu mahal mana? Banyumas. Banyaknya harus. Hah? Tergantung. Mas Ayo. Kosong dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta? Belum, masih praktek. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Awi. Hal anta Ngawiliyun? Naam, sorry. Naam, ana Awiyiniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Pemalangiyun. Terus? Ana min Pemalang. Naam, sorry. Ahlan wa sahlan. Terus praktek semua dulu ayo. Biar paham. Kalau enggak praktek enggak paham. Jangan sikat dia enggak apa-apa nanti. Udah berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pati. Hal anta Fatimiyun? Naam, ana Patiyun.
Wa ma jinsiyatuka an? Ana Jeparaniyun. Ana min Jepara. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina ant? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka an? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina an? Ana min Purworejo. Hal anta Purwojoni? Naam. Ana Purworejoniun. Wa ma jinsiyatuka ant? Ana Sragen. Ana min Sragen. Ahlan wa sahlan. Tapi dalam bahasa Arab nggak ada P ya. Purworejo. Nah itu harus nyusun sendiri. Nggak ada P ya kan? Adanya fa. Nggak usah mikirin punya orang, punya sendiri aja dulu Pak. Iya, tulisannya bagaimana, diarahkan itu bagaimana gitu. Jangan ada urusan orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka an? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pati. Hal anta Fatimiyun? Naam, ana Fatiniyun. Wa ma jinsiyatuka an? Ana Subaniyun. Ana min Suban. Ahlan wa sahlan. Sekarang siapa yang ingin maju tanpa teks dan sekarang jabat tangan dari kemarin. Assalamualaikum berjabat tangan. Pakai jabat tangan, pakai mimik, benar-benar kenalan. Mimik tahu mimik? Raut ekspresi dengan kita benar-benar kenalan tanpa teks. Silakan. Bonusnya masuk di itu. Sudah ditonton? Muhammad Nasrullah? Sudah ditonton? Kuotanya habis kali. Pakai TV sampai capek. Ya jelas, tanpa teks, ya. Terus dengan ekspresi berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ya silakan. Dan pakai negara sendiri ya. Siapa tahu antum di rumah dicurigai, lah di rumah suruh nyetel radio Cahaya Umat. Itu lagi belajar. Ini live radio Cahaya Umat. Jangan membaca lamaran. Ayo buruan. Kalau belajar cuma cari kosakata enggak akan bermanfaat. Ya enggak apa-apa, lawannya siapa? Cara mesti nasro itu. Yang udah siapa aja yang maju? Bisa sama siapa tuh? Jangan bawa jenggot, tapi apa? Ekspresinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Bakasiniun.
Ana min Bekasi. Kayak gini lah, ana itu. Ana min Bekasi. Nah, Hal anta Bekasiniun? Naam, ana Bekasiniun. Wa ma jinsiyatuka? anta Wa ma jinsiyatuka anta? Ana min Purworejo. jinsiyatu bukan min aina. Ana Purworejo. Ahlan wa sahlan. Purworejo. Ana Purworejoniun. Nah, ana min Purworejo. Ana min Purworejo. Ahlan wa sahlan. Coba dibalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma ismuka? Oh, apa sih? Masih ada. Mas bukan? Ana Sugiono. Ismi Sugiono. Ayo hilang ya. Ana min Purworejo. Gimana bahasa Arab cuma ketawa kayak gini. Amin. Belum berangkat suruh balik. Nah, salah sendiri Mas Mukai. Coba nggak pakai Mas Mukai. Kamu dulu. Yang lain, ayo. Sama teman sendiri nggak sama teman sendiri nggak sama. Udah tadi udah praktek kalau pulang dari sholat ke sini, atau ngerokok bahasa Arab? Hah? Praktek Iwan, itu lumayan dapat berapa itu? Ayo. Ayo, kami ini dulu. Tuh lawannya siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pati. Hal anta Naam. hal anta hal anta fatiyun. Nah, Naam. bisa. Ana Fatimiyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana sakinun, ana min sakin. Ahlan wa sahlan. Nah, mumtaz. Walaupun ini nggak tahu. Ayo. Biar lincah dulu, baru kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Wajo. Hal anda wajoniyun? Naam. Ana Wajoniun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana soloniyun. Ana min Solo. Ahlan wa sahlan. Nah, mumtaz, masya Allah. Nah, seperti ini, lancar lama-lama lancar ayo. Kalau nggak praktek, nggak paham-paham. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesana Pak itu. Nah, itu dulu. Min aina? Ana min Banyuwangi. Hal anda Banyuwangiun? Naam. Ana Banyuwangiun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Fatiniyun. Ana min Fati. Ahlan wa sahlan. Gantian, jangan pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Minus berapa? Min aina anta? Nah, Ana min Fatih. Hal anta tadi itu Fatih? kayaknya udah antum bertanya ke sana loh, tapi kan siapa tadi yang pertama bertanya kalian? Coba balikan. Iya kebalikannya, jangan bertanya lagi. Kayaknya tadi udah anak min pasti. Yang mana sih? Min ana. Min anta. Min anta. Hal anta Fatiniyun? Naam, ana Fatimiyun. Wa ma jinsiyatu anta? Ana Banyuwanginiun. Ana min Banyuwangi. Ahlan wa sahlan. Ayo yang belum. Yang belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina anta? Ana minal kebumen. Jangan minal ini. Ana min kebumen. Hal anta Kebumeniyun? Naam, ana kebumaniyun. Waman jinsi. Wama jinsiyatuka anta? Ana Jafaraniyun. Ana min Jifara. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Jepara. Hal anta? Hal anta jabaraniyun? Naam, ana Jeparaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana kebumaniyun. Ana minal kebuman. Jangan Ana minal, senang Ana aja. min kebumen. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pemalang. Hal anta Famalanginiun? Ana kurang stabil. di Dari Malangiyun. 63 turun 5 kilometer. Bukan? Nanti naik ke Ana 80. awiniyun. Ana min awin. Ya kalau misalnya di WA biasanya ini nanti di setting biar stabil. Ini kurang stabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Yang Ana jaga min nggak? awi. Hal anta ngawiniyun? Naam, ana awiniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana min Pimalangiyun. Ana Fihi. Ana Fihi. Ana min Pimalangiyun. Ana Pimalangiyun. Ana minal Pemalang. Ana min Pemalang. Ahlan wa sahlan. Siapa rumah? Rumah? Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ada Cirebon. Suaranya. Ada Cirebon. Hal anta Cireboniyun? Ada Cirebon. Hal anta Cireboniyun? Naam. Ada Cireboniun. Wama jin Ciatinata. Ana Subaniyun. Ana min Suban. Ahla wa salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min ana anta? Ana min Suban. Min hal anta? Ayo. Min
anta Hal anta subaniyun? Naam, ana sudaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Cireboniyun. Ana min Cirebon. Ahlan wa sahlan. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Gak paham, Iman? Kata siapa bahasa Arab susah, ya kan ketawa terus terusan. Kita lanjut yang muannas, yang perempuan. Sama al-hiwar baina Maryam wa Zainab. Al-hiwar baina Maryam wa Zainab. Percakapan antara Maryam dan Zainab. Undur wastami wa'id. Lihatlah dan perhatikanlah dan ulangilah. Jangan bosan pokoknya. Nulis terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Anti. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Jadi kalau negara, Iwan, kalau perhatikan dulu, ahlan wa sahlan. Kalau negara tidak ada istilah laki-laki atau perempuan, tapi kalau penduduknya ada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau tadi ana Pakistaniyun berarti laki-laki. Kalau perempuan kasih tak marbutoh. Kasih tak marbutoh. Ana Pakistaniyatun. Berarti itu untuk perempuan. Paham? Nah, begitu juga Pak. Ana Suriyah berarti perempuan. Kalau laki-laki ana Suriyun. Kalau negaranya ana min Suriyah, sama. Laki-laki perempuan bilangnya ana min Suriyah, sama. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih ada yang waalaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anti? Min aina anti? Ana min Misr. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Coba siapa yang mau menerjemahkan? Silakan. Silakan. Ayo, dipersilakan siapa yang mau menerjemahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Selamat Min aina anti? Dari mana kamu untuk perempuan? Nah, Ana Misr. Saya dari negara Mesir. betul. Hal anti Misriyah? Apakah kamu orang Mesir? Naam, ana Misriyah. Ya, saya orang Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti? Dan apa kewarganegaraan kamu? Ana Suriah. Saya orang Suriah. Nah, Ana min Suriah. Saya dari negara Suriah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Masya Allah, mumtaz. Seperti itu, sudah diterjemahkan sama Misda. Hafizahullah ta'ala. Baru 2 hari udah pinter lagi 2 tahun, Pak. Silakan sekarang praktek Khawlah, Zainab dan Maryam wa Zainab. Maryam wa Zainab. Silakan. Wahid, Isnan, Salasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana
Nah, sabar. Kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriya. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ya, kalau ini tidak perlu pakai ke depan karena apa? Tadi sudah cukup lah. Al-mufradat. Sekarang kesimpulan atau ringkasan dari yang sudah dipelajari. Undur wastami wa'id. Kalau misal menyebutkan anak itu disuruh aslinya apa? Anak, jadi itu loh. Anak. Seperti dicontoh. Majinsiyatuka, apa keluarga negaraanmu untuk laki-laki? Majinsiyatuki, apa keluarga negaraanmu untuk perempuan? Anak, saya untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Pakistan, negara Pakistan. Turkiya, negara Turki. Misr, negara Mesir. Suriah, negara Suriah. Orangnya Pakistaniyun. Turkiya, orangnya Turkiyun. Negara Mesir, penduduk perempuan Misriyatun. Suriah, negaranya terus penduduk perempuan Suriyatun. Betul? Nah, terus latihan yang pertama, tadribun silbainal kalimati wa suratil munasibati. Ayo makna Iwan. Apa artinya? Kemarin udah lo sambungkan antara dan gambar yang sesuai. Sambungkanlah antara kata dan gambar yang sesuai. Silakan. Habis ini kita pindah ke mukhtarot. Silakan Iwan. Yuk, di surah yang cepat. Udah belum? Bisur'ah dengan cepat. Bisur'ah berarti dengan cepat. Haya, bisur'ah. Segera, cepat. Hari ini dikangenin enggak? Hari ini dikangenin enggak? Hari ini dikangenin enggak? Enggak akan dikangenin. Enggak, sama sekali. Hah? Sama siapa? Hari sama siapa? Hari ini dikangenin enggak? Ditunggu enggak? Nah, maksudnya jangan dikangenin enggak hari ini? Kangen. Hari ini kerasa cepat apa lama? Enggak, dari tadi pagi subuh sampai tadi yang menunggu belajar itu rasanya lama apa cepat?
Belum. Mas Bro, belum maksud ini. Nih, antum kerja tadi, belum kerja ya, belum kerja. Nunggu belajar itu rasanya lama atau lama? Berarti ini benar. Nunggu rasa cinta sama belajar. Maksud nggak? Sudah maksud belum? Jadi kalau kangen sesuatu, mesti itu Pak, lama banget sih hari ini. Saya pengen ketemu baca Isa. Emang kenapa sih baca Isa? Saya mau belajar. Udah kayak gitu belum? Diono? Dari Diono tuh. Iya, kenapa nih? Salah kali ya. Asli tuh. Dua-duanya orang tua, dua-duanya. Kok Budio? Jadi dari nenek moyang sama kakeknya. Bagus. Hari ini lama apa cepat nunggu bahasa Isa? Lumayan lama. Nah ini nunggu bagus. Kalau apa? Rasa lama ya nunggu bagus. Karena apa? Kenapa aku nggak cepat sih? Saya pengen ketemu belajar gitu. Maksudnya berarti kayak gitu belum? Iya, tinggal kerasanya gitu loh. Kok lembut banget? Misalnya belajar bahasa Arab ini kan kurang terpikirkan Ditunggu atau tidak? Belajar bahasa Arab itu ditunggu. Ditunggu. Ya rasanya biasanya lama. Kalau nunggu itu biasanya lama. Gimana? tunggu lah. Ditunggu. Rasanya lama. Jadi kalau Senin Selasa antum rasanya lama, berarti nunggu bibit antum ini semangat belajar. Tapi kok biasa-biasa aja waktu baik. Masuk dulu. Lama. Nah kalau nih mulai belajar baru sebentar, ini proses belajar, itu juga bagus. Nunggunya lama, pas giliran mulai belajar, kok sebentar sih? Nah, tapi kalau sholat Jumat, nunggunya malas. Pas giliran nunggu khotib, lama banget, karena apa? Menjenuhkan, bosan. Ini Pak udah sejam ini, oh sebentar gimana? Udah sejam dari tadi. Khotib Jumat 15 menit, paling panjang 20 menit. Karena nggak ada yang ikhlas berarti ya. Nggak ada yang khusyuk sholatnya itu. Pas kalau maghfir, amin. Tenang banget. Makanya anak kalau kemana-mana, saat tolong 30 menit, 12-30 menit selesai. Anak kasih 25, biasanya seperti itu. Biar sembuh. Karena apa? Nanti kalau nggak kayak gitu dibenci, jangan manggil kalau itu lagi. Kalau diminta 25, anak kasih 20 menit. Yang repot itu apa? Adzan 12.10, 12 lewat 10, 12 lewat 30 harus sudah selesai lagi. Ngomong apa? Makanya kenapa yang harus sampaikan? Kenapa muncul khotib gadungan? Karena hitungan menit. Kenapa nggak bisa muncul ustadz gadungan? Ya, minimal itu ustadz itu ngomong 3 jam. 3 jam itu paling minim. Suruh 1 jam itu nggak apa. Materi belum disampaikan sudah selesai. Ini pemasukannya lebih besar daripada itu. Walaupun itu 300.000 bersih dapat itu. Dia nggak apa saya tanya. Sepele itu putih. Namanya Ikhwan, Hazarullahu wa iyyakum. Udah, nantakil ila dirasa ukhra. Kita pindah ke pelajaran yang lain. Nantakil ila dirasa ukhra. Kita pindah, nantakil yaitu pindah dirasa pelajaran ukhra yang lain. Nantakil ila dirasa ukhra. Kita pindah ke pelajaran yang lain. Dari tonton video antum sendiri. Udah, malu apa enggak? Enggak malu. Sebutkan tanda-tanda isim yang sudah dipelajari, jangan buka. Ayo semua.
Di mana tanwinnya di mana? Di akhir apa? Kalimat bahasa Indonesia atau bahasa apa? Kalimatun berarti ya. Pak kalimatun di sawah. Matun enggak kan matun? Apa itu matun? Terus menerima atau diawali boleh. Gimana? Di depan. Apa fungsi dari alif lam? Menghilangkan tanwin. Terus Iwan, sebelum kita lanjut, apa yang bertanya? Kalau ada promo sesuatu terus tertulis hanya, itu murah atau mahal? Murah atau mahal? Hanya kok. Yang benar tuh jangan gini, omset mulu. Kalau ada promo terus tertulis hanya RP titik sekian, murah atau mahal biasanya Pak? Dijawab Iwan. Murah. Terus hanya sekedar, murah atau tambah murah? Tambah murah. Hanya sekedar saja. Murah. Nah, berarti kita belajar apa? Biar mudah banget. Tanda isim yang keempat adalah menerima salah satu huruf jar atau jar. Apa itu huruf jar? Yang mengkasrohkan isim. Misal contoh apa? Yun. Masih tanwin doma ya kan? Domatain. Nah, kalau dikasih salah satu dari huruf apa? Jar, dia berubah kasroh. Seperti itu. Di contoh, salah satu berarti ada salah banyak. Berarti ada banyak. Nah, kita nggak mau lah belanja eceran seperti ini. Belanjanya langsung grosir, ya. Huruf jar itu hanya sekedar 8 saja. Sedikit atau banyak? Itu sangat sedikit toh. Hanya sekedar 8 saja. Tadi udah bilang kan, hanya murah ya kan? Nah, ini hanya sekedar 8 saja. Kita buktikan. Huruf jar, ya. Huruf jar. Ikuti. Min ila an alafi. 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 Sini coba Pak sini. Sendiri. Sama Pak sama sini. Min ila an alafi. Min ila an alafi. Min ila an alafi. Sini. Min ila an alafi. Terus. Min ila an alafi. Min ila an alafi. Terus. Min ila an alafi. Ya, kita tinggal lanjut sedikit. Min ila an alafi kabili. 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 Ya, coba bicara. Min ila an alafi kabili. Bicara. Min ila an alafi kabili. Bicara lagi kemana? Hah? Nggak ada. Kalau yang punya istri itu cepet pintar. Nah, maksud aja segera nikah. Ya masyarul sabab, manistato aminkum, falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu, nikahlah.
Kalau nggak nikah Senin Kemis keluar. Nggak ada pilihan nomor 3. Nikah kalau nggak puasa. Kalau nggak puasa ya nikah. Jangan pilih nomor 3. Nggak ada. Buka. Hurufnya silahkan dibuka. Cocok apa enggak tuh min ilaan ala fi kabili? Cocok nggak? Nah, ini kita berangkat ke Bang Ucok belanja apa? Grosir. Biasanya setelah anak itu grosir itu Bang Ucok. Betul nggak? Kalau di Bekasi enggak. Kalau di daerah Depok sana, orang warung-warung sembako yang grosir itu rata-rata temennya itu langsung dari sana. Orang Muetra, Ucok. Oh, Sulawesi ya? Oh. Udah? Sama? Hafalannya sama? Nah, itu bahasa Arab itu sekedar mainan saja. Hanya sekedar mainan saja. Sekarang kita artikan min dari ila ke an. Artinya juga dari sementara ini dari min ilaan ala di atas terus apa? Di atau di dalam di dalam aina puji huwa fil fasal dia di kelas terus seperti laisa kamitslihi syai'un dalam ayat wa huwa sami'un basir. Allah itu tidak semisal dengan apapun juga. Allah Maha mendengar lagi Maha Sami'un, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ayat bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Terus dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan, ya kan? Kabili li untuk atau milik. Apa Pak Rio arti liman? Untuk siapa? Ya kan? Liman Pak artinya Pak, kepanjangannya Pak. Baru Pembagian ilmu bahasa Arab dan ilmu syariat syar'i makat ini lancar goncang. Uji. Lembaga ilmu bahasa Arab makat Ada uji. Baru kemarin Lembaga ilmu bahasa Arab dan ilmu syar'i mengatur. nah itu masa dilupakan. Nah dicontohkan ini Pak. Jadi apa? Kalau awalnya itu tanwin, gampangnya apa? Kalau kita punya barang 2, kalau pindahan itu di bawah 2, nggak usah disodakokan dulu, nggak usah diinfakkan lah, nggak usah berlaku. Kita punya barang 2, ya pindah 2. Jangan 1. Mau kita itu masih butuh kok 1. Awalnya 2, ya pindah 2. Nah kalau kursiun dikasih alif lam, terus kasih ala. Satu apa 2? Kenapa? Karena kalau 2 nyolong namanya. Yang punya kompor 1 pindahan itu punya 2 Pak. Nyolong berarti, ya kan? Masa kayak gini? Oh nyuri kamu berarti, paham? Belajar ini kan dianggap nyolong. Ini memudahkan saja, paham? Nah. Baitun, cocoknya pakai apa ayo? Rumah, ayo cocoknya pakai apa? Terus jadinya?
Anak bilangnya dasarnya itu apa langsung dijawab, jangan mikir. Baitun cocoknya pakai ya udah dijawab. Nah, kayak gitu kan jelas. Nah, awalnya al-baitu cocoknya nah, kayak gitu maksudnya loh. Awalnya masjidun cocoknya fi masjidin. Awalnya al-masjidu cocoknya Fil masjid. Gambar? Nah, ya panggil bahasa Arab ini cocok. Yang nomor 5, tanda isim yang nomor 5 disimpan baik-baik. 1, 2, 3 kemarin. Nomor 4 sekarang. Nomor 5 sekarang lagi. Nomor 5 ialah apa? Kalau di situ tertulis isim bersambung dengan isim. Karena nggak paham apa yang dimaksud kata majmu. Pokoknya dalam bahasa Arab intinya ialah al-idhofah. Al-idhofah. Antum jangan lihat apa? Buku dulu, perhatikan. Al-idhofah itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu misal pokoknya yang nggak ada sifatnya. Misal kursi biru. Ini idhofah. Ini kata majmu'. Kalau kursi yang biru bukan kata majmu'. Begitu juga. Nah, contoh idhofah yang sudah ma'ruf ialah apa ini bahasanya? Belum bisa baca berarti. Oh, masih wakof. Nah, ini disebut idhofah. Kenapa? Ini isim, yang kedua isim. Rasulullahi. Nah, sebelum jadi seperti ini, Bang, ada proses. Yaitu apa? Nama kota asli Cirebon, nama aslinya apa? Antum tahu? Nggak tahu kan? Siapa yang tahu? Caruban. Cirebon itu plesetan karena diomongin terus jadi caruban dengarnya Cirebon. Nggak tahu sejarah. Awalnya Caruban, jadi Cirebon. Bahan dasar roti. Masa cuma itu doang? Terus antum udah 2 hari ini tuh harusnya mulai paham sistem pembelajarannya. Gak mungkin melenceng, gak mungkin ya. Bahan dasar roti, ayo Bro. Roti gula. Tepung gula. Terus Perasa. terus Mentega. terus Mesis. tepung. Bahan dasar cireng. Tepung apa? Tepung khusus loh. Ya masa bahan dasar kok cuma 1? Terus orang pintar itu mesti mikir ke atas, gak mungkin mikir ke bawah. Mikir itu mesti ke atas, karena orang pintar itu. Bahan dasar nasi goreng, semua. Nasi. Terus bumbunya apa? Hah? Garam. Terus Bawang merah. terus Bawang putih. terus telur. Nah, cukup. Kita masuk ke sini. Ini tuh ada bahan dasarnya, maksudnya seperti itu. Ada bahan dasarnya yaitu apa? Pertama yaitu Rasulun.
Yang kedua ialah Allahu. Allahu, seorang utusan Allah. Nah, kalau jadi ini utusan Allah. Jadi kalau isim masih sendirian punya arti berbeda, kalau sudah digabungkan artinya juga berubah. Kalau ini satu orang utusan, terus ini Allah. Kalau ini utusan Allah. Prosesnya bagaimana? Ya digabung. Misal susah di sini, ditambah Allahu, ditambah Allahu. Terus namanya digabung, ya udah tempel aja dulu. Terus harokatnya masih utuh dulu, masih utuh dulu. Bisa dibaca nggak Bu Yadi? Bisa dibaca nggak? Bisa dibaca nggak? Silakan pulang. Berarti lebih pinter. Apa anak yang pulang? Bisa dibaca nggak, Budi? Ini bisa dibaca bang enggak? Masih bisa. Coba bunyinya gimana? Rasulullah. Ngabur. Oh jelas susah kayak gitu ngomongnya bisa. Jadi bisa baca enggak? Kalau dibaca bisa. Anak tanya jangan masalah paksa atau bukan. Hah? Kenapa nggak bisa? Yang pintar itu Bu Yadi atau Budi apa antum? Bisa dibaca enggak? Nasrullah? Enggak. Kenapa? Karena Domatain bertemu dengan alif lam. Kenapa terus? Berat. Susah. Fikol. Bukan sikil, tapi fikol. Laisa sikil. Nah, karena kalau orang bilangnya, kenapa kok ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan cukup pas giliran udah paham terus disimpan, jangan dijadikan anggaran. Kenapa kok dibaca susah? Karena ada gangster doma. Ya, ada gangster doma. Caranya biar susah, nggak susah gimana? Doma ini dibuang. Wah, karena domanya satu udah pergi, ini juga pergi, pindah ke bawah, takut. Paham? Gampang? Ya udah kayak gitu aja. Nah ini wajib, kalau ini kadang-kadang. Ini insya Allah Arab, ini insya Allah Indonesia. Kenapa disebut insya Allah Arab? Coba kita cek ya, Ivan. Kayaknya kurang percaya. Kita masukkan apa? Huruf jar, an. Dia berubah. Awalnya doma jadi kasroh. Kasroh yang di belakang masih utuh, ya kan? Berarti kalau Arab nih masih tetap nggak ikat janji. Ini ikat janji. Berubah sih. Dia awalnya yakin saya doma, insya Allah saya doma. Kasroh. Makanya Pak, insya Allah Arab, insya Allah Indonesia. Pas dia ditanya insya Allah Arab apa Indonesia? Itu. Oh bisa, iya saya dapat ilmu idhofah itu seperti itu. Nah terus sama-sama tulisannya seperti ini. Dia jadi kasroh, koma fathah. Oh insya Allah Arab Indonesia lagi tuh. Nah yang terakhir insya Allah Arab. Mau hujan, mau kemarau, mau dingin, tetap dia tunaikan janji. Kalau ini doma kasroh fathah, berubah janjinya. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Hah? Maksudnya alasannya kenapa harus berubah gitu? Ya kan ada ini. Ada itu ya, atau mandungnya. Kalau misalnya kalau ada kata ada atau tidak, Ini doma. Kalau kosong berarti doma. Kalau ada sesuatu
Yang membuat kasroh dia kasroh. Tapi kalau belakang dia nggak peduli kasroh terus. Makanya Pak, ini insya Allah Arab, ini insya Allah Indonesia, ini insya Allah Indonesia, ini insya Allah Arab. Kenapa? Nggak berubah-ubah. Pasti. Ini tuh pasti. Kalau ini enggak. Nah, kalau kita ngakunya salafi kok pakainya ini, berarti ya insya Allah malu-malu ini lah. Paham? Paham? Ini belajar idrofan, belajar akidah. Nah, dua-dua. Paham belum ini? Paham? Jadi ini jajan sengaja nggak tahu trio apa. Untuk lebih menguatkan pemahaman, ialah sekarang kerjakan idhofa. Kerjakan idhofa. Itu apa? Latihan 1 atau 2 atau 5. Seterah atau terserah? Terserah atau seterah? Yang banyak. Kalau bisa diartikan, kalau nggak bisa yang penting idhofatnya. Nabiyun ditambah Allahu. Jadinya bagaimana? Ya. Abdun ditambah Ar-Razzaqu. Ar-Razzaqu. Baitun ditambah Allahu. Kitabun ditambah An-Nahwu. An-Nahwu. Terus nomor 5 Nurun ditambah Al-Ilmu. Silakan dikerjakan. Jadi yang pertama ialah Nabiyun ditambah Allahu. Yang kedua Abdun ditambah Ar-Razzaqu. Nomor 3 Baitun ditambah Allahu. Nomor 4 Kitabun ditambah An-Nahwu. Nomor 5 Nurun ditambah Al-Ilmu. Dikasih waktu 1 menit. Ya, sanggup? Belum? 1 jam? Terlalu. Hari ini moga-moga sampai masuk fi'il. Langsung ditulis, langsung dikerjakan juga boleh. Ada soalnya dulu. Terserah enaknya bagaimana.
Kira-kira berapa menit ini? Hah? Kira-kira berapa menit? Ada 1 jam? Baca ini kan berapa menit? Sudah selesai? Ya, ini baru belajar, pasti ayo kalau bisa pakai artinya ayo. Dan hampir jam 12 Mas Bro. Hampir jam 12 lah kurang 3 jam ya enggak salah ya, hampir jam 12 tapi kurang 3 jam. Yang shift 3 udah kelabakan jam 12 bisa kalau terhipnotis dengan pelajaran. Kan? Kalau udah ditukar. Kalau udah ditukar. Coba, udah belum? Udah semua situ kan? Ayo ditanya gitu loh. Udah belum? Anak usah nulis ya. Usah nulis soalnya kok. Jadinya aja didengarkan. Salah ya salah, bener ya bener. Nabiullahi Yang nomor 2 Abdul Razaki, Syekh Abdul Razak. Dari kata Abdul terus ditambah Ar-Razaku, Abdul Razaki. Baitullahi. Terus Kitabun Nahwi, kitab nahwu yang membahas ilmu nahwu. Nah ini mahal kita ini. Nurul Ilmi. Dari apa? Dari nurul ditambah al ilmu. Jadinya Nurul Ilmi. Nah, nurun itu relatif, berarti kadang nuro, kadang nuri. Kalau ilminya pasti. Ilmu itu wajib, tapi kita percaya belum tentu gitu loh. Kalau kita nggak mau nurun, nggak mungkin bisa bercahaya. Nyontek dulu baru bisa bercahaya. Kenapa? Kalau ilmu nurun, ilmu itu nurun, nyontek baru bisa bercahaya. Jangan al ilmu kopas, nggak ada ilmu kopas. Salah. Orang-orang bodoh aja yang kopas. Dengarkan di Telegram yang niat, ada itu ceramah tentang adat kopas.
Beda lagi nih telegramnya. Kalau yang menurut ilmi khusus untuk antum, kalau yang hias bebas, boleh digunakan siapa saja. Telegram.me /hias YANIAS Yanias. Apa itu? Yayasan Nurul Ilmi Al-Islami, singkat Yanias. Itu ada ceramah adab Kopas. Kok ada Kopas? Sekarang WC itu ada adabnya nggak masuk WC? Nah ya lebih hina mana Kopas sama WC? Kotoran saja ada adabnya, apalagi kok ngambil seperti ini. Moga-moga yang dengar tobat. Lanjut. Siapa yang betul semua? Coba kasih nilai sama temannya, silakan. Kasih nilai. 1 nomor 20. Jawabannya terakhir aja, Pak. Jawabannya terakhir aja. Bosan. Kayak Nabi Muhammad yang tadi Gini belajar itu gaya banget. Tapi harusnya ditulis sama gimana? Hah? Sama nulis. Salah loh. Harusnya dari awalnya. Apa ini? Jadi Ya berarti tidak sesuai dengan itu loh. Nurun ilmu nurun. Ilmu itu adalah nyontek gitu loh. Menyimpang. Dinilai sendiri, dinilai temennya. Ya, lanjut, atau ada yang tanya? Silakan. Kalau mau bertanya dulu, yang sesuai tema, yang nggak sesuai tema nanti dulu. Yang sesuai tema, kita belajarnya apa? Ayo. Ya, Kalau kan Rasul itu nggak ada alifnya sebelumnya, kalau ada alifnya kayak Alkitabullah itu gimana? itu beda pembahasan, bukan idofa itu, bukan idofa. Itu namanya mubtada khobar. Ya, tanya, ya. Jadi kalau idofa itu nggak boleh pakai alif lam sebelumnya. Secara umum seperti itu. Dominannya al-ghlabiyah 90%. Pertama tanpa alif lam, yang kedua harus ada alif lam. Seperti itu. Orang Papua itu mayoritas Kristen, tapi apakah seluruhnya Kristen? Nah, itu maksudnya. Terus, kalau nggak ada, kita lanjut ke fi'il. Lanjut atau bertanya, Bang? Is'alu qoblaan tus'alu. ada tanda nggak berarti lupa gitu. Ya tandanya cuma awalnya domah, lalu nggak ada apa-apa, lalu belakangnya ya kasroh. Tandanya isim ketemu isim, itu aja kan? Bukan isim ketemu fiil ya, isim ketemu isim. Isim pertama isim umum, nggak ada alif lam. Isim kedua harus ada alif lam. Kotak batas dua isim apa boleh lebih? Boleh lebih. Pengen dijawab lagi? Jangan, belum saatnya, belum mulai. Ada idofah 5 isim bisa, 3 isim bisa, minimal 2. Nah itu hati-hati ya.
kita ini bertanya, ya, bertanya baik, tapi kalau di saat kita belum butuh tidak baik. Yang dibahas dua, bertanyalah dua. Yang lain? Mas masih? Kok kayaknya sekarang kok diem? Tawa, itu kan nggak tahu. Kalau mengetahui isi atau bukan? Jadi dia aja tanda lima ini ngomong kalau mau aja pertanyaannya. Kita belajar tanda isi lima. Tanwin alif lam ada huruf nida atau huruf jar terus idhofah. Kuat. Dapat latihan Bifan. Biar kuat, antum jangan puas di sini. Saya nggak puas ke sana lagi. Terkadang pembahasan sama, tapi jawab penjabarannya beda. Penjabarannya beda. Karena apa? Sesuai pertanyaan biasanya. Tapi kalau di sana nggak direkam. Karena tawa kurang. Gak cukup. Senin Selasa. Kalau sampai yang ditek Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah. Jadi Iwan, kalau kemarin kita belajar huruf nida, tanda isim yang nomor 3 apa? Diawali dengan huruf nida. Abdul dipanggil ya, ya Abdul. Karena apa? Ini satu isim, tanwin berubah domah 1. Tapi kalau 2 isim, yaitu idhofah, berbeda. Kalau dipanggil dia berubah. Ya Abdallahi, ya Abdallah. Karena dipanggil dan 2 isim. Pertama Abdul, yang kedua Allah. Itu yang di luar itu Pak. Ya Rasulullah atau Allah? Anak nggak ngurusin pujiannya enggak? Coba pakai ilmu. Allah atau Allah? Dengarnya? Hah? Belum kok, berarti nggak bisa bahasa Arab. Udah bid'ah, salah lagi. Omongin ini idhofah, kemasukan huruf nida harus fathah bro. Gitu. Bid'ah nggak bisa bahasa Arab lagi malu-malu. Nabiullah dipanggil? Ya. Abu Bakrin dipanggil? Ya Abu Bakrin. Abdurrahman dipanggil? Ya. Nah, udah paham. Jadi idhofah itu atau tersusun dari 2 isim, itu isim pertama harus fathah, fathah. Nah, karena dilupakan, yaitu memberikan karena kayak tadi jar, ya kan? Jar apa artinya? Jar itu kasroh kayak gini, jar. Bahasa Indonesianya jar, artinya kasroh atau mengkasrohkan. Kita kan buat tabel, ya nggak bingung nantinya apa sih? Kok jar, kok kasroh? Apa itu perbedaannya? Ini udah ya? Udah? Jadi kita ringkasan. Kita belajar sedikit menyinggung tentang hukum. Dalam bahasa Arab itu ya ada
hukum atau i'rab. Ada 4. Yang pertama raf'un atau marfu'un. Hukumnya atau i'rabnya, kalau ditanya i'rab berarti hukum. Hukum haji sekarang apa? Antum. Hukum antum sekarang. Kenapa? Jangan di sini dulu, hukum antum sekarang. Hukum antum sekarang. Jangan ke sini dulu. Jadi, hukum antum sekarang. Pak. Wajib ini berikan dia. Mas, hukum antum sekarang. Bisa. Hukum antum sekarang. Nikah. Mau sekarang Pak nikah lagi, Masya Allah. Sabrin. Belajar. Hukumnya belajar, mau nikah. Tanda antum belajar. Oh, bisa tahu orang-orang ini bahwasanya antum lagi belajar. Tandanya apa? Nah, itu loh. Nah, dalam bahasa Arab hukumnya rofa. Tandanya apa? Tanda aslinya domatain atau doma. Hukumnya apa? Nah, kayak gitu. Hukumnya apa, Pak? Wajib. Belajar wajib. Nah, itu kan? Mana bantah udah. Ketua kelas itu. Yang kedua itu apa? Jarun atau majrurun. Tanda aslinya ialah kasrotain atau kasroh. Berarti nanti ada tanda palsu. Wong ada tanda asli berarti ada tanda palsu. Sementara ini belajar yang asli dulu. Kita tahu yang asli, nanti bisa tahu yang palsu. Bagaimana kita akan membantah agama yang lain, wong agama kita sendiri gak dipelajari. Yang kedua, yang ketiga, yaitu nasbun, bukan asbun ya. Nasbun atau mansubun. Jadi kalau antum dengar nih, rofa berarti identik dengan doma gitu loh. Rofa, berarti identik dengan doma. Identik apa sih bahasa Indonesia yang benar? Hah? Apa? Kita serah dulu lah. Yang penting antum paham. Jarun kalau dengar jar atau majrur berarti langsung kepikir kasroh gitu loh. Kepikir kasroh. Nasbun atau mansub langsung terpikir fathah tanwin atau fathah. Ini untuk isim nih. Untuk isim. Nomor 4. Cuma 4 aja. Jazmun atau majzumun. Itu apa? Sukun. Kalau jazm hukumnya berarti sukun. Tanda aslinya ya sukun, nggak ada sukun tain atau sukun, nggak ada. Mau sukun satu aja repot kok, sukunnya 2.
Jadi tadi contoh itu loh. Tuh, jawab Budi Prihadi. An Rasulillahi, ya kan? Ingat tadi? An Rasulillahi. Ingat yang benar. Yang benar. Nah, li, kalau ditanya hukumnya apa? Jar. Kayak gitu loh. Hukumnya apa? Majrur boleh, jar atau majrur gimana? Li-nya itu loh, Rasuli, li. Kok bisa tahu? Iya, ada kasrohnya. Kayak gitu loh. Rasulullahi. Hukumnya apa? I'rabnya apa? Rofa. Kok bisa tahu? Ada domahnya. Paham? Terus inna rasulallahi la. Hukumnya apa? Mansub. Kok bisa tahu? Nah, ya gampang seperti itu. Nah, kita belajar baca kitab ini, belajar ini. Kalau nggak domah yang kasroh, kalau nggak kasroh yang fathah, kalau nggak fathah yang jazm, sukun. Udah. Mana? Masih 9 seperempat. Kemarin 9 kurang seperempat, 10 kurang seperempat. Dimarahin nggak? Nah, tak dimarahin. Tapi rasa rugi nggak? Rugi belajarnya. Rasa rugi? Rasa rugi? Asli ketinggalan. Suruh download nggak di-download? Buka aja sesuatu ya. Kotanya itu jangan ngeluh di sini. Pasang musiknya nggak ngeluh. Urusan kalau susah bukanya, bukan berarti bukan urusan anak, bukan. Itu urusan kuota itu ada atau tidak. Kalau pakai wifi lancar. Kalau anak ngupload video sampai 3 jam dengan kuota yang sampai 300.000 di kuota internet terus. Kalau wifi ya sampai jember kalau bahasa Pekalongan. Tahu jember? Pak Dio tahu nih. Tahu Pak jember Pak? Iya, jember. Meja lagi nggak tahu. Jember itu tepat. Sangat capek. Tepat itu. GoPro, iya. Bongkol jongkol. Kalau tempat kamu bongkol itu jongkol. Kan beda lagi. Kalau tempat kamu bongkol, jongkol saya kayak gitu. Bongkol mati sama saya. Iya. Salah. Yang ditanya gimana? Asik atau enggak asik? Secara umum, anak itu lebih senang ngurusi yang baru belajar. Dan sama yang pernah belajar asalkan beragam. Karena apa? Biasanya kalau orang baru belajar itu nurut. Apa yang didapat ya itu yang langsung diamalkan. Secara umum orang yang pernah belajar itu akan tertimpa kebingungan. Saya dulu dapatnya seperti contoh masalah idhofah. Pernah ada orang tanya masalah, saya dulu dapatnya mudhof ilaih. Ini ngajarin butuhan, Pak itu nggak masuk tapi diajak aja. Nah kalau diterangkan, ya diterangkan. Nah, di saat diterangkan ini al-idhofah
Al-Idhofah. Terus ada yang bertanya karena merasa pernah belajar, Ustaz, saya dapatnya dulu mudhof ilaih kayak gitu. Harusnya kan sambil nawatok. Nah, nanti ada saatnya diterangkan. Ya sama. Apa yang disebut mudhof ilaih? Isim pertama disebut mudhof. Isim kedua yang kasroh ini mudhof ilaih. Kalau digabung jadinya al-idhofah. Sama enggak? Ya gitu. Itu apa? Ini syaitan menggoda, biar apa? Kelihatan teman-teman itu paham. Padahal bodoh. Dengan seperti itu menunjukkan pintar apa bodoh? Bodoh, bukan malah pintar. Pintar itu apa? Dapat beramal. Para sahabat pernah seperti itu nggak? Kita mengikuti para sahabat atau mengikuti siapa? Sahabat kan? Sahabat kalau dapat bantah Rasulullah apa langsung diamalkan? Nah, terkadang kita itu heran. Nah, aku bermanfaat salaf tapi nggak ngikutin para sahabat. Bantah dulu, setelah kalah bantahannya baru nurut. Tunduk dengan pasrah itu baik mana? Kenapa Pak? Kalau itu mengikuti, kalau pasrah itu juga jadi tunduk itu sebelum ditodong saja dia udah apa? Udah nurut. Tapi kalau pasrah karena sudah nggak bisa melawan, dia pasrah. Tapi kalau ada kesempatan untuk melawan, dia lawan lagi. Militer itu tunduk atau pasrah? Mereka itu bisa melawan komandannya berapa? Bisa. Lihat itu brimob Jenderal Bahrudin Haiti dengan brimobnya lebih besar mana? Badannya bukan pangkatnya. Lebih besar prajuritnya. Kemungkinan lawan mampu nggak? Sangat mampu. Kenapa nggak? Nggak melawan. Karena apa? Tunduk. Pasrah itu apa? Sifat jin. Ditunduk. Apa? Kita nggak boleh mengucapkan ditundukkan, dipasrahkan. Kenapa? Kalau mereka itu punya kesempatan untuk melawan. Makanya dulu anak pernah posting apa? Bedanya apa? Penuntut ilmu harus punya ketundukan, bukan ketandukan. Nanti anak posting lah beda pada lihat. Apa ketundukan? Yaitu taat. Ketandukan bantah dulu, setelah kalah baru nurut, baru pasrah. Bedanya U sama A. Seorang penuntut ilmu itu wajib punya ketundukan, bukan ketandukan. Ada yang menimbali. Nah, iya, saat kalau penuntut ilmu ada ketandukan ya kebo, ya melebihi kebo. Melebihi penuntut ilmu kok punya tunduk. Lawan dulu baru nanti pasrah. Bukan nurut itu dari awal. Kapan seseorang disebut sabar? Dari awal, bukan apa? Kalau begini mas saya sabar, paksa. Sabar itu dari awal, pahit, getir, saya sabar. Walaupun namanya sabar belum tentu sabar, namanya soleh belum tentu soleh. Nah semua apa pernah ditolong sama Allah? Sering, ya, sering nggak? Harus sering. Namanya Nasrullah nggak pernah ditolong. Namanya Wisnu harus ganti. Bagaimana kalau ijazahnya ya udah pakai punya sekarang? Nah dulu, kan pernah ke situ jadi belajar. Nah dahulu Rasulullah itu menyuruh para sahabat yang namanya aneh suruh ganti, karena nggak ada akte dulu, langsung ganti. Pada waktu itu langsung ganti, nggak punya ijazah masalahnya. Nama lu begini. Ganti. Yang berbentuk doa kebaikan. Karena apa? Nanti pada hari kiamat itu akan dipanggil sesuai nama yang dipanggil di dunia. Pen, apaan tuh dikrempeng itu di hari kiamat? Jul,
panggil sujud. Maka di saat anak kita ini punya sifat kebucian, anak kita ini punya nama sifat Abdurrahman, Abdullah, Abdul Razak, bapaknya itu dan ibunya wajib cerewet. Di saat tetangganya atau saudaranya bilang, Zak, Jis, emang najis. Abdul Aziz panggil Jis. Harus cerewet, mohon maaf anak saya namanya Abdul Aziz, panggil yang lengkap. Le, padahal soleh. Lanjut bertanya atau lanjut pelajarannya, Iman? Lanjut bertanya atau pelajarannya? Ini kita baca atau betul apa? Kan gak ada yang nganter, kalau datang kapal kan dianterin itu beneran Tuhan. Lanjut bertanya atau pelajarannya? Jadi pelajaran anaknya yang mana? Siapa? Siapa? Dia ini bisa. Hah? Dia insan dia. Tio laki-laki. Ya, anaknya laki-laki atau perempuan? Sama. Tio. Nah itu. Hak kasih nama itu bapak. Mbah mau urut nggak boleh, bapak mau urut nggak boleh. Iuran nama nggak ada iuran nama. Hak mutlak bapak. Ini yang jangan boleh. Jadi kalau punya istri, ini rumahnya ini enggak bisa. Ini anak saya sendiri. Kan cucu saya, iya biarin cucu. Ini anak saya. Hak mutlak memberi nama itu hak paten bapak. Makanya bapaknya wajib berilmu. Terus saya nggak bisa ngasih nama. Kami di kantong, pengerti. Ini keren, katanya pengerti. Lanjut. Kayaknya aku pengen keluar dari kerjaan. Mau nikmat belajar dia. Ganggu ini kerja. Nah itu baru mulai numbuh luar biasa. Ganggu ini kerja. Kalau lagi ganggu ini kerja. Oh, somlah. Akhirnya tuh ganggu ngambul. Ganggu ini kerja. Nah betul itu. Lanjut fi'il, kalau dari kajian yang ngomong sekarang baca fi'il fi'il. Sebelumnya ulangi dulu. Isim adalah dan tandanya 5-5-nya sepertiga. Monggo. Isim adalah dan Terus yang B, silakan yang mau baca B. Ditolong ditolongi. Fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Ya. Fi'il Terbagi terbagi pelan-pelan. Kita masuk ke pembahasan fi'il. Apa dia yang dimaksud fi'il? Dia kata kerja, bukan isim lagi. Kata kerja. Terus fi'il terbagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madhi. Stop dulu. Yang pertama, kata kerja dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama,
fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kalau saya sudah sholat maghrib. Sudah berarti fi'il madhi, sudah terjadi. Sudah terjadi. Saya sudah belajar isim. Ini fi'il madhi. Tapi kalau saya sedang belajar isim, berarti bukan fi'il madhi. Ditulis tanda fi'il madhi. Itu nggak ada. Tanda fi'il madhi. Dominannya harokat terakhir berharokat fathah. Fathah. Nomor 2, di saat mengartikan diindukan kata sudah atau telah. Sudah atau telah. Saya sudah punya anak 4. Fi'il madhi atau bukan? Kenapa? Nah, sekarang Iman dicoba tes, cek produksi. Alima artinya mengetahui. Mengartikan fi'il madhi? Telah mengetahui. Nasoro menolong. Ayo artikan. Menolong. Sami'a mendengar. Telah mendengar. Berarti apanya budek. Ya.